Sinar matahari musim gugur yang pucat menembus jendela besar di lantai 4, gedung penelitian Departemen Linguistik Perbandingan, Universitas Denver. Di dalamnya, udara terasa berat oleh aroma kertas tua dan kopi yang sudah mendingin. Bagi Profesor Arthur Sterling, ruangan ini bukan sekadar kantor. Ini adalah kuil tempat ia memuja presisi logika manusia yang termanifestasi dalam bahasa. Di usianya yang ke-62, Arthur adalah sosok yang dihormati. Seorang otoritas tertinggi yang telah mendedikasikan 3 dekade hidupnya hanya untuk membedah bagaimana waktu bekerja dalam struktur kalimat. Arthur menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang berderit, menatap tumpukan disertasi yang mengepung mejanya seperti benteng. Di dinding ruangannya terpajang gelar doktor dari Universitas Oxford, serta sertifikat keanggotaan seumur hidup dari Asosiasi Linguistik Amerika. Namun, prestasi yang paling ia banggakan adalah bukunya yang berjudul Kognisi Tenses Bahasa. Sebuah karya yang dianggap oleh banyak akademisi sebagai kitab suci dalam bidang studi waktu linguistik. Bagi Arthur, evolusi peradaban manusia dapat diukur secara akurat melalui seberapa rumit mereka mampu membagi waktu dalam bahasa mereka. Waktu adalah dimensi yang kejam jika tidak ditaklukkan dengan tata bahasa. Gumamnya pelan sambil membolak-balik jurnal terbaru. Di matanya, bahasa Inggris adalah puncak dari pencapaian itu. Dengan 16 bentuk tenses yang berbeda, mulai dari simple past yang lugas hingga future perfect continuous yang sangat spesifik, bahasa Inggris mampu membedah setiap detik kejadian dengan pisau bedah yang tajam. Baginya, presisi ini bukan sekadar soal aturan subjek dan kata kerja. Ini adalah bukti bahwa otak manusia telah berevolusi untuk berpikir secara linier, logis, dan sangat terorganisir. Ia sering memberikan kuliah umum yang memukau tentang bagaimana bahasa Jerman atau Prancis juga memiliki kedisiplinan serupa. Arthur percaya bahwa kemampuan sebuah bangsa untuk membedakan antara apa yang sedang dilakukan, telah selesai dilakukan, dan akan telah dilakukan adalah indikator utama kemajuan intelektual mereka. Namun, setiap kali ia mengalihkan pandangannya ke peta linguistik Asia Tenggara, terutama bahasa Austronesia, seperti bahasa Indonesia, raut wajahnya berubah menjadi dingin dan penuh penghakiman. Baginya, sebuah bahasa yang tidak memiliki konjugasi waktu yang ketat hanyalah sebuah alat komunikasi yang belum matang secara tata bahasa. Ia sering menyebutnya sebagai bahasa yang kabur. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa berpikir secara maju jika mereka tidak memiliki perubahan bentuk kata kerja untuk menunjukkan masa lalu? Pandangan ini telah menjadi fondasi intelektual yang ia bangun dengan bangga selama puluhan tahun. Sebuah menara gading yang membuatnya merasa aman dalam dunianya yang teratur. Namun, di balik tumpukan jurnal itu, sebuah surat elektronik yang akan mengguncang seluruh keyakinannya sedang menunggu untuk dibaca. Pagi itu, suasana di kantor Profesor Arthur Sterling terasa lebih mencekam dari biasanya. Di atas meja mahoninya yang mengilap, tergeletak sebuah naskah disertasi yang dikirimkan oleh seorang akademisi dari sebuah universitas besar di Jakarta. Judulnya mencolok, Analisis Dinamika Waktu dalam Sintaksis Bahasa Indonesia. Arthur hanya perlu membaca abstraknya selama 2 menit sebelum akhirnya melemparkan dokumen itu kembali ke atas meja dengan dengusan remeh. Bagi Arthur, meneliti bahasa Indonesia sebagai objek studi struktur waktu memiliki nilai akademis yang sangat rendah, hampir mendekati sia-sia. Ia memandang bahasa tersebut seperti sebuah sketsa kasar yang belum selesai dikerjakan oleh senimannya. Bagaimana mungkin mereka menyebut ini sebuah sistem? Gumamnya ketus kepada seorang mahasiswa pasca sarjana yang sedang berdiri kaku di hadapannya untuk sesi bimbingan. Lihat ini, lanjut Arthur sambil menunjuk satu baris kalimat dalam disertasi tersebut dengan pulpen peraknya yang mahal. Dalam bahasa Inggris, kita memiliki struktur yang kaku, jelas, dan absolut untuk setiap titik waktu. Itu adalah bukti presisi intelektual. Tapi dalam bahasa Indonesia, mereka tidak punya apa-apa. Konsep waktu mereka hanya ditandai dengan kata bantu yang sangat sederhana, seperti sudah, atau bahkan yang lebih buruk lagi hanya tersirat dari konteks tanpa ada perubahan bentuk kata kerja sedikit pun. Mahasiswa itu berdehem kecil, mencoba memberanikan diri. Tapi, Profesor, ada penelitian terbaru yang menyarankan bahwa bahasa Indonesia memiliki kompleksitas pragmatik yang sangat tinggi, di mana makna waktu justru terletak pada bentuk yang minim, berarti ekspresi yang miskin. Arthur memotong dengan suara yang meninggi, tidak memberi ruang bagi perdebatan.
Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap kampus Universitas Denver yang asri dengan pandangan yang jauh. Bahasa yang kabur akan menghasilkan pemikiran yang kabur pula. Itu adalah prinsip dasar linguistik yang tidak bisa diganggu-gugat. Jika kau tidak bisa membedakan kejadian kemarin dengan kejadian 10 tahun lalu melalui bentuk kata kerjamu, maka kau sedang hidup dalam kabut ketidakjelasan. Bagi Arthur, presisi bahasa adalah indikator utama kemajuan sebuah peradaban. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membedah waktu dengan pisau bedah gramatikal yang tajam, seperti yang dilakukan oleh penutur bahasa Inggris, Jerman, atau Prancis. Sementara itu, bahasa-bahasa Austronesia, terutama bahasa Indonesia, dianggapnya tertinggal jauh di belakang. Kritik pedas Arthur terhadap bahasa Indonesia bukanlah hal baru. Itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan akademisi dunia. Dalam berbagai seminar internasional, ia sering kali menjadikan bahasa Indonesia sebagai contoh klasik dari bahasa yang gagal berkembang secara gramatikal. Ia tidak pernah peduli jika di barisan audiens ada peneliti asal Indonesia yang mendengarkan dengan wajah memerah menahan marah. Sore itu, saat ia melangkah keluar gedung untuk pulang, Arthur merasa puas dengan dunianya yang teratur. Ia merasa beruntung lahir dengan bahasa Inggris yang presisi dan telah mengabdikan hidupnya untuk membedah keindahan itu. Baginya, menghabiskan waktu untuk meneliti bahasa yang dianggapnya tidak matang adalah pemborosan sumber daya intelektual. Ia sangat yakin, sampai pada titik kesombongan yang membatu, bahwa tidak ada satupun hal di Jakarta yang bisa mengubah pandangannya. Namun, di sudut tas kerjanya, undangan untuk menjadi pembicara utama di Jakarta mulai berdenyut seperti bom waktu yang siap meledakkan semua keyakinannya. Udara di dalam ruang kerja Profesor Arthur Sterling di Universitas Denver pagi itu terasa seolah tersedot habis oleh tumpukan kertas dan ego yang memenuhi setiap sudutnya. Cahaya matahari musim gugur menyelinap melalui celah tirai, menyoroti partikel debu yang menari di atas deretan jurnal Linguistic Inquiry yang tertata rapi. Di tengah kekacauan intelektual itu, Arthur duduk seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Sementara di hadapannya, seorang mahasiswa pasca sarjana bernama David berdiri dengan gelisah, memegang sebuah artikel jurnal dengan ujung jari yang sedikit gemetar. Tapi Profesor David memulai dengan suara yang diusahakan tetap stabil. Ada perspektif baru dalam linguistik kognitif yang menunjukkan bahwa kesederhanaan morfologi tidak selalu berbanding lurus dengan kemiskinan makna. Penelitian ini menyarankan bahwa bahasa Indonesia memiliki kompleksitas pragmatik yang sangat tinggi. Mereka tidak mengubah kata kerja, tetapi mereka memanfaatkan konteks sosial dan situasional dengan cara yang sangat canggih untuk membedah waktu. Arthur meletakkan kacamata bacanya dengan denting kecil yang terdengar tajam di keheningan ruangan itu. Ia menatap David dengan tatapan yang biasa ia gunakan untuk mengoreksi kesalahan sintaksis yang paling mendasar. Kompleksitas pragmatik? Arthur mengulang istilah itu dengan nada yang hampir menyerupai ejekan. Itu hanyalah istilah halus yang digunakan para akademisi untuk menutupi ketidakjelasan struktural. Mari kita bicara jujur. David, ia berdiri dari kursi kulitnya, berjalan perlahan menuju jendela yang menghadap ke arah pegunungan Colorado yang bersalju di kejauhan. Prinsip dasar linguistik yang saya pegang selama 3 dekade sangatlah sederhana. Bentuk yang minim berarti ekspresi yang miskin. Bahasa yang kabur secara gramatikal akan menghasilkan pemikiran yang kabur pula. Itu bukan sekadar teori, itu adalah hukum alam dalam komunikasi manusia. Arthur berbalik. Wajahnya yang keras menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pikirkan tentang presisi. Jika kau ingin melakukan operasi jantung, kau membutuhkan pisau bedah yang paling tajam dan presisi, bukan sebilah kayu tumpul. Bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis adalah pisau bedah waktu. Kami memiliki kemampuan untuk membedah setiap fragmen kejadian dengan akurasi mikroskopis melalui 16 tenses kami. Sebaliknya, bahasa Indonesia, mereka mencoba melakukan operasi yang sama dengan alat yang tumpul. Jika kau tidak bisa menandai waktu secara eksplisit dalam kata kerja, kau hanya sedang menebok-nebok di dalam kegelapan konteks. David mencoba menyela. Namun, bukankah efisiensi juga merupakan tanda kemajuan? Jika sebuah pesan bisa sampai tanpa beban gramatikal yang berat, itu bukan efisiensi. David, itu adalah keterbelakangan evolusi logika. Potong Arthur dengan tegas. Mengakhiri perdebatan itu, bahkan sebelum sempat berkembang lebih jauh, ia kembali ke mejanya, memberikan isyarat bahwa sesi bimbingan telah berakhir. Baginya,
Keunggulan bahasa barat adalah indikator kemajuan peradaban yang mutlak. Bangsa yang berbicara dalam kabut tidak akan pernah bisa membangun masyarakat dengan tingkat presisi tinggi. Saat David melangkah keluar dengan bahu yang sedikit merosot, Arthur kembali menatap tumpukan disertasinya. Ia merasa puas telah menegakkan kebenaran di menara gadingnya. Ia tidak menyadari bahwa di luar jendela sana, dunia yang ia anggap tumpul sedang bersiap untuk menunjukkan kepadanya betapa tajamnya sebuah kesederhanaan. Ia tetap yakin pada dunianya yang teratur, tanpa menyadari bahwa fondasi intelektualnya mulai menunjukkan retakan halus yang tak kasat mata. Pagi itu, sinar matahari musim dingin yang pucat mulai menyelinap masuk ke dalam ruang kerja Arthur Sterling, menerangi butiran debu yang menari-nari di atas deretan buku linguistiknya yang tebal. Arthur baru saja menyesap kopi hitamnya yang pahit ketika ia membuka kotak masuk surat elektroniknya. Di antara puluhan pesan yang berisi permohonan bimbingan dan draft jurnal, satu judul pesan menarik perhatiannya. Undangan pembicara utama. Pesan itu datang dari Sekretariat Masyarakat Linguistik Internasional. Dengan satu klik, Arthur membuka undangan tersebut. Matanya memicing saat membaca baris demi baris teks formal yang tertera di layar monitornya. Ia diundang untuk menjadi pembicara kunci pada konferensi tahunan bergengsi yang akan diadakan pada bulan Maret mendatang. Lokasinya tertulis dengan jelas dalam huruf cetak tebal. Jakarta, Indonesia. Tema yang diusung adalah presisi ekspresi waktu dan tingkat kemajuan bahasa. Arthur menyandarkan punggungnya ke kursi kerja, membiarkan keheningan ruangan menyelimuti pikirannya. Jakarta, selama puluhan tahun bergelut di dunia akademis, ia telah mengunjungi hampir seluruh pusat intelektual di Eropa dan Amerika, namun ia belum pernah sekalipun menginjakan kaki di Indonesia. Hurunnya, ia tidak pernah merasa perlu mengunjungi tempat yang ia anggap sebagai lahan gersang bagi struktur gramatikal yang matang. Namun, tawaran ini bukanlah sembarang undangan. Menjadi pembicara utama di forum internasional ini adalah sebuah kehormatan yang sangat besar, sebuah pengakuan atas otoritasnya di bidang kognisi tenses. Ia teringat bahwa para pembicara di tahan-tahan sebelumnya adalah para pemenang Nobel dan ilmuwan kelas dunia. Menolaknya akan terasa seperti mengkhianati reputasi yang telah ia bangun dengan susah payah. Sudut bibir Arthur sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang penuh maksud. Mungkin ini justru kesempatan baik, gumamnya pelan kepada tumpukan buku di depannya. Di benaknya, sebuah rencana mulai tersusun rapi. Ia tidak lagi melihat perjalanan ini sebagai sekadar tugas akademis, melainkan sebagai sebuah misi penaklukan intelektual. Ia akan pergi ke sana bukan untuk belajar, melainkan untuk mengajar. Ia akan berdiri di mimbar tertinggi di negara itu dan membuktikan dengan data dan logika yang tak terbantahkan betapa tidak matangnya sistem waktu dalam bahasa mereka. Ia ingin melihat langsung wajah-wajah para akademisi lokal saat ia membedah kemiskinan struktur bahasa mereka di kandang mereka sendiri. Bagi Arthur, ini adalah panggung sempurna untuk mengukuhkan bahwa kehebatan sebuah bangsa memang berbanding lurus dengan jumlah tensis yang mereka miliki. Tanpa ragu lagi, ia mulai mengetik balasan untuk menerima undangan tersebut. Sebuah keputusan yang ia yakini akan menjadi puncak dari karier gemilangnya. Malam itu, ruang kerja Arthur Sterling tidak pernah terasa sesibuk ini. Di tengah kesunyian malam Denver, jemarinya menari di atas papan ketik dengan ritme yang penuh kemenangan. Ia sedang menyusun materi presentasi yang ia anggap sebagai mahakarya intelektual, sebuah dokumen yang akan menjadi vonis bagi bahasa Indonesia. Layar monitornya memancarkan cahaya biru yang tajam, menampilkan slide demi slide yang membandingkan struktur rumit bahasa Inggris dengan apa yang ia sebut sebagai kesederhanaan yang naif dari bahasa Indonesia. Kesempatan untuk membuktikan di hadapan para pakar bahasa di sana betapa tidak matangnya sistem waktu dalam bahasa mereka. Gumam Arthur sambil tersenyum sinis. Ia memasukkan grafik-grafik perbandingan yang mencolok. Di satu sisi, ia menampilkan diagram pohon yang kompleks dari Future Perfect Continuous, menunjukkan betapa bahasa Inggris mampu membedah niat, durasi, dan titik waktu di masa depan dengan presisi mikroskopis. Di sisi lain, ia hanya menaruh satu kata dalam kotak besar yang tampak kosong. Sudah. Dalam naskah presentasinya, Arthur menuliskan kalimat yang sangat tajam. Bahasa Indonesia seringkali hanya menggunakan satu kata sudah, atau bahkan hanya bergantung pada konteks semata untuk menyatakan masa lalu. Baginya, ini bukan sekadar masalah tata bahasa, melainkan bukti keterbatasan kognitif.
Ia meyakini bahwa bahasa yang tidak memiliki penanda waktu yang presisi secara gramatikal pasti memiliki batasan dalam pemikiran logis. Ia ingin audiensnya di Jakarta nanti paham bahwa tanpa struktur yang kaku, sebuah bangsa tidak akan pernah bisa mencapai puncak evolusi logika manusia. Arthur membaca ulang kesimpulan yang ia tulis dengan rasa puas yang meluap. Logika ini terasa sangat sempurna di kepalanya. Ia membayangkan keheningan yang akan tercipta di Aula Besar Jakarta saat ia memaparkan argumen ini, sebuah keheningan karena kekalahan intelektual. Ia merasa seperti seorang misionaris logika yang akan membawa cahaya ke tengah kegelapan linguistik. Saat jam dinding menunjukkan pukul 1 pagi, Eleanor, istrinya, masuk ke ruangan dengan wajah cemas. "Arthur, kau masih bekerja? Bukankah kau bilang ini hanya konferensi biasa?" tanya Eleanor lembut. Arthur menoleh. Matanya berkilat penuh ambisi. "Ini bukan sekadar konferensi, Eleanor. Aku akan pergi ke Indonesia Maret nanti. Karena aku harus membuktikan di kandang mereka sendiri bahwa pandanganku selama ini benar." Ia menutup laptopnya dengan suara klik yang mantap. Baginya, rencana ini sudah matang. Ia tidak hanya akan membawa slide dan data. Ia membawa seluruh reputasi dan keyakinan hidupnya untuk meruntuhkan kebanggaan bahasa sebuah bangsa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa rencana pembuktian yang ia susun dengan begitu angkuh justru akan menjadi pintu masuk bagi keruntuhan ego besarnya sendiri. Hari-hari menjelang keberangkatan ke Jakarta adalah masa di mana Arthur Sterling merasa paling hidup. Di dalam ruang kerjanya yang kini lebih mirip pusat komando perang daripada kantor akademisi, ia menyusun setiap argumen dengan ketelitian seorang ahli strategi. Baginya, slide presentasi yang ia buat bukan sekadar alat bantu visual. Itu adalah amunisi yang dirancang untuk meruntuhkan kepercayaan diri para linguis di Indonesia. Ia memilah setiap data, memperkuat setiap premis, dan memastikan tidak ada celah logika yang bisa ditembus oleh lawan bicaranya nanti. Arthur memfokuskan serangannya pada satu titik yang ia anggap sebagai kelemahan paling fatal dalam bahasa Indonesia: ketiadaan fleksi atau perubahan bentuk kata kerja untuk menunjukkan waktu. Ia menghabiskan berjam-jam di depan komputernya, mengumpulkan konta-konta kalimat sederhana yang menurutnya membuktikan betapa malasnya struktur bahasa tersebut. "Saya makan," gumamnya sambil mengetik dengan ketukan jari yang keras. Kalimat ini bisa berarti saya makan sekarang, saya makan kemarin, atau saya biasa makan. Bagaimana mungkin sebuah peradaban bisa berjalan dengan tingkat ketidakpastian setinggi itu? Ia menyusun sebuah tabel perbandingan raksasa yang ia beri judul Hierarki Kognitif Bahasa. Di sisi kiri, ia menampilkan bahasa Inggris dengan segala kemegahan tata bahasanya. Ia menyoroti bagaimana bahasa Inggris memaksa penuturnya untuk selalu sadar akan posisi mereka dalam garis waktu sebelum mereka bahkan sempat mengucapkan satu kata kerja. Di sisi kanan kolom bahasa Indonesia, sengaja ia biarkan tampak kosong dan ringkih, hanya berisi kata bantu seperti sudah atau sedang, yang menurutnya hanyalah tambalan untuk menutupi kemiskinan struktur. Eleanor, yang sering melihat suaminya terjaga hingga larut, mulai merasa ada yang tidak beres. "Arthur, kau terlihat seperti sedang bersiap untuk bertempur, bukan untuk menghadiri simposium," ujarnya suatu malam sambil membawakan segelas teh hangat. Arthur hanya menatap istrinya dengan tatapan tajam yang dingin. "Dunia akademik adalah medan tempur, Eleanor. Kebenaran harus ditegakkan dengan tangan besi jika perlu. Jika aku membiarkan ambiguitas ini dianggap sebagai sesuatu yang setara dengan presisi, maka aku telah mengkhianati seluruh dedikasiku." Arthur bahkan melangkah lebih jauh dengan memesan beberapa buku tata bahasa Indonesia dasar hanya untuk mencari lebih banyak lubang yang bisa ia serang. Ia mencatat setiap pengecualian, setiap penggunaan konteks yang dianggapnya sebagai kegagalan logika. Ia ingin saat ia berdiri di podium Jakarta Convention Center nanti, ia tidak hanya memberikan ceramah, tetapi memberikan sebuah pencerahan yang menyakitkan bagi mereka yang mendengarnya. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Arthur memasukkan laptop dan tumpukan catatannya ke dalam tas kulit hitamnya dengan gerakan yang sangat hati-hati. Seolah-olah ia sedang menyimpan senjata rahasia. Ia merasa sangat siap. Ia yakin bahwa seluruh amunisi intelektual yang ia bawa akan cukup untuk membuat para pakar bahasa di Jakarta terdiam dan mengakui superioritas logika Barat. Dalam benaknya, ia sudah memenangkan perdebatan itu, bahkan sebelum pesawatnya lepas landas. Ia sama sekali tidak menduga bahwa amunisi yang ia persiapkan dengan begitu angkuh justru akan menjadi beban berat yang akan ia lepaskan
dengan penuh rasa malu di kemudian hari. Dengung mesin pesawat Boeing 777 yang membawa Profesor Arthur Sterling melintasi Samudra Pasifik menciptakan vibrasi konstan yang seolah selaras dengan detak jantungnya yang penuh ambisi. Di kabin first class yang tenang dan eksklusif, Arthur duduk tegak, mengabaikan hidangan mewah yang disajikan pramugari. Di pangkuannya, sebuah laptop menyala terang, menampilkan draft pidato yang ia beri judul provokatif The Illusion of Time in Non-Conjugated Languages. Sambil menyesap segelas wine merah, Arthur menatap keluar jendela. Di bawah sana hanya ada hamparan biru yang tak berujung, memisahkan peradaban barat yang ia anggap teratur dengan belahan dunia timur yang akan segera ia datangi. Baginya, penerbangan 15 jam ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan masa transisi menuju misi pembuktiannya. Ia merasa seperti seorang penjelajah abad pertengahan yang membawa kompas ke tengah masyarakat yang hanya mengandalkan bintang untuk navigasi, yakin bahwa alatnya jauh lebih unggul. Ia membuka kembali bab tentang struktur waktu. Bahasa Inggris memaksa kita untuk sadar akan masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam setiap napas. Gumamnya pelan. Ia mengetikkan catatan tambahan tentang bagaimana ketegasan tata bahasa menciptakan ketegasan dalam bertindak. Di matanya, ketertinggalan ekonomi atau teknologi di beberapa belahan dunia adalah akibat langsung dari bahasa yang tidak mampu memetakan rencana masa depan dengan future perfect continuous yang presisi. Ketika pesawat melintasi garis ganti tanggal internasional, Arthur tersenyum kecut. Bahkan waktu pun harus kita atur secara internasional dengan aturan yang ketat, pikirnya. Bagaimana mungkin bangsa yang akan kukunjungi ini bisa mengelola kompleksitas, modernitas, jika kata kerja mereka tidak berubah saat matahari terbenam? Eleanor sebenarnya telah memintanya untuk mencoba menikmati perjalanan ini. Mungkin membaca sedikit tentang budaya Indonesia, atau setidaknya belajar beberapa kata sapaan dasar. Namun, Arthur menolak mentah-mentah. Baginya, mempelajari bahasa yang menurutnya cacat logika hanya akan mengotori kejernihan berpikirnya. Ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan memoles slide presentasinya yang tajam, memastikan bahwa setiap argumen tentang kemiskinan, struktur bahasa Indonesia tidak memiliki celah untuk dibantah. Beberapa jam sebelum mendarat, saat kelelahan mulai menyergap, Arthur memejamkan mata. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas podium, diterangi lampu sorot, sementara ratusan pasang mata menatapnya dengan kekaguman yang bercampur rasa malu. Ia membayangkan wajah-wajah para profesor lokal yang akan tertunduk saat ia menjelaskan bahwa mereka selama ini berkomunikasi dalam kabut ketidakpastian. Dengan keyakinan yang membatu itu, ia tertidur saat roda pesawat mulai bersiap menyentuh landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja mendarat di tanah yang akan meruntuhkan seluruh egonya. Roda pesawat Boeing 777 itu menyentuh landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan hentakan halus yang menandai akhir dari perjalanan belasan jam Profesor Arthur Sterling. Saat pintu kabin terbuka, udara Jakarta yang hangat dan lembab segera menyergap, sangat kontras dengan udara Denver yang kering dan dingin. Arthur melangkah keluar dengan setelan jaswal yang mulai terasa berat, namun dagunya tetap terangkat tinggi. Di tangannya, tas kulit berisi amunisi presentasi tersampir erat, seolah-olah ia sedang membawa perisai ke medan pertempuran. Namun, saat ia melintasi Garbarata dan memasuki Terminal 3, langkah Arthur melambat secara refleks. Matanya menyapu sekeliling dengan kerutan di dahi. Sebagai seorang intelektual yang sering bepergian ke London, Paris, dan Frankfurt, Arthur memiliki ekspektasi tertentu tentang bandara di negara berkembang yang bahasanya dianggapnya belum matang. Ia mengharapkan kekacauan, tanda-tanda yang membingungkan, dan sistem yang lamban manifestasi fisik dari ketidakpastian gramatikal yang sering ia kritik. Sebaliknya, ia justru disambut oleh kemegahan arsitektur modern yang luas, dengan langit-langit tinggi yang futuristik, pencahayaan yang dramatis dan lantai marmer yang mengilap, memantulkan bayangan para pelancong yang bergerak dengan sangat teratur. Tidak ada teriakan, tidak ada kebingungan massal. Semuanya tampak berjalan dengan presisi yang hampir menyamai keteraturan subjek dan predikat dalam bahasa Inggris. Hanya fasad fisik, gumam Arthur sinis dalam hati, mencoba menenangkan prasangkanya yang mulai terusik. Struktur bangunan bisa dibeli, tapi struktur logika dalam kepala manusia adalah persoalan lain. Ia berjalan menuju area imigrasi, bersiap menghadapi proses birokrasi yang melelahkan. Namun, kejutan kedua
menantinya di sana. Antrean bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Petugas imigrasi yang duduk di balik kaca tampak sangat efisien. Saat giliran Arthur tiba, petugas itu hanya memberikan senyum tipis yang sopan, memeriksa paspornya dengan gerakan tangan yang terlatih, dan membubuhkan stempel dengan satu gerakan mantap. "Selamat datang di Indonesia, Profesor," ujar petugas itu dalam bahasa Inggris yang cukup fasih namun ringkas. Arthur hanya mengangguk kaku. Ia memperhatikan interaksi di sekelilingnya. Ia melihat bagaimana orang-orang berkomunikasi dengan kalimat-kalimat pendek yang bagi telinga pakarnya terasa cacat karena minimnya penanda waktu. Namun, yang membuatnya heran adalah betapa cepat setiap instruksi dipahami dan dilaksanakan. Tidak ada pengulangan, tidak ada keraguan. Bagasi muncul di conveyor belt tepat waktu, dan papan informasi digital memberikan data yang sangat akurat. Saat ia melangkah menuju pintu keluar, ia melihat kerumunan orang yang menunggu. Di sana, seorang pria paruh baya mengenakan batik bermotif elegan memegang papan nama bertuliskan Prof. Arthur Sterling. Pria itu tersenyum ramah, bukan senyum yang dibuat-buat, melainkan senyum yang memancarkan ketenangan yang aneh. Arthur menghela napas panjang, mencoba menyesuaikan diri dengan kelembapan udara yang semakin terasa. Ia merasa ada yang tidak sinkron antara teori yang ia bawa di dalam tasnya dengan kenyataan yang baru saja ia saksikan dalam 30 menit pertamanya di Jakarta. Bandara ini berfungsi dengan presisi yang sangat tinggi, padahal orang-orang di dalamnya berbicara dengan bahasa yang menurutnya kabur. Untuk pertama kalinya dalam karier akademisnya, sebuah celah kecil muncul di dinding keyakinannya, meskipun ia segera berusaha menutupinya dengan keangkuhan yang tersisa. Keluar dari pintu otomatis Terminal 3, Arthur Sterling segera disambut oleh pria berbaju batik yang tadi ia lihat. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Pak Andi, mengambil alih koper berat Arthur dengan gerakan yang sangat sopan namun tegas. Arthur, yang terbiasa dengan gaya komunikasi Amerika yang lugas dan penuh instruksi verbal, sudah bersiap untuk memberikan serangkaian arahan tentang bagaimana ia ingin kopernya ditangani dan di mana ia harus menunggu kendaraan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Andi hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan hanya satu anggukan kecil dan isyarat tangan yang halus, ia menuntun Arthur menuju area penjemputan. Di sana, sebuah mobil hitam mengilap sudah menunggu tepat di depan pintu keluar. Sopir mobil itu keluar, membungkuk sedikit, dan tanpa perlu bertanya, langsung mengangkat koper Arthur ke bagasi. Semua proses itu berlangsung kurang dari 3 menit. Dilakukan dengan keheningan yang bagi Arthur terasa sangat tidak lazim. Di mana koordinasinya, pikir Arthur saat ia duduk di kursi belakang yang empuk. Bagaimana mereka tahu persis kapan harus bergerak tanpa ada konfirmasi verbal yang jelas? Sepanjang perjalanan menuju hotel di pusat kota Jakarta, Arthur terus mengamati. Ia melihat bagaimana Pak Andi dan sopir berinteraksi. Mereka hanya bertukar 1 atau 2 kata yang bagi telinga. Arthur terdengar seperti gumaman, tanpa struktur tensis yang jelas, namun hasilnya adalah perpindahan jalur yang mulus di tengah kemacetan Jakarta yang legendaris. Arthur memperhatikan bahwa banyak komunikasi di sini terjadi melalui tatapan mata, gerakan kepala, atau sekadar desis singkat. Ia teringat akan teorinya di Denver, bahwa bahasa yang efisien membutuhkan struktur yang kompleks untuk menghindari ambiguitas. Namun, di hadapannya, ia melihat sebuah orkestra efisiensi yang berjalan tanpa partitur musik yang rumit. Sopir itu tahu kapan harus berhenti, kapan harus memacu kendaraan, dan kapan harus memberikan jalan kepada pengendara lain hanya dengan membaca bahasa tubuh dan konteks situasi. Mereka berkomunikasi dalam kabut, tapi anehnya, mereka tidak pernah bertabrakan, gumam Arthur dalam hati. Ia mengeluarkan buku catatannya, mencoba menuliskan fenomena ini sebagai anomali perilaku berbasis konteks. Namun, semakin ia mencoba memasukkan kenyataan ini ke dalam kotak-kotak teorinya, semakin ia merasa ada sesuatu yang luput dari pengamatannya. Setibanya di hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat, proses check-in berjalan dengan kecepatan yang sama. Petugas resepsionis hanya membutuhkan nama Arthur dan paspornya, tanpa banyak penjelasan tentang fasilitas hotel yang biasanya memakan waktu lama di hotel-hotel Eropa. Kunci kamar sudah berada di tangannya. Semuanya dilakukan dengan senyum dan kata-kata yang sangat minimal. Saat pintu lift tertutup, Arthur menatap bayangan dirinya di cermin perunggu. Ia merasa lelah, bukan hanya karena perjalanan jauh,
tetapi karena otaknya yang terus-menerus mencoba memproses efisiensi yang ia saksikan. Ia datang untuk membawa cahaya presisi ke tempat ini. Namun ia justru merasa seperti orang buta yang sedang mencoba memahami bagaimana orang-orang di sekitarnya bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan. Efisiensi tanpa kata ini mulai mengusik rasa percaya dirinya, menciptakan retakan yang lebih besar pada menara gading yang ia bawa dari Denver. Kamar hotel di lantai 30 itu sangat hening. Hanya ada suara dengung halus dari sistem pendingin udara yang bekerja sempurna. Profesor Arthur Sterling duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengurai kebingungan yang menyelimuti pikirannya sejak ia menginjakan kaki di Jakarta. Ia belum melakukan kontak verbal yang berarti dengan siapapun. Namun anehnya, segala kebutuhannya seolah telah terpenuhi oleh sebuah kekuatan yang tidak ia pahami. Ia menatap sebuah nampan perak di atas meja kerja. Di sana tersedia secangkir teh Earl Grey panas, lengkap dengan irisan lemon dan 2 butir biskuit gandum, tepat seperti kebiasaan minum tehnya setiap pukul 4 sore di Denver. Arthur mengerutkan dahi. Ia yakin tidak pernah memesan layanan kamar, apalagi merinci jenis teh kesukaannya kepada staf hotel. Mungkin mereka melakukan riset mendalam terhadap tamu VIP, gumamnya, mencoba mencari penjelasan logis. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Saat ia membuka lemari untuk menggantung jasnya, ia mendapati semua pakaiannya yang sempat kusut di dalam koper sudah tergantung rapi dalam kondisi disetrika halus. Padahal, ia hanya meninggalkan koper itu sebentar di tangan pelayan saat check-in. Rasa ingin tahunya memuncak. Arthur memutuskan untuk turun ke restoran hotel untuk mencari makan malam. Saat ia baru saja berdiri di ambang pintu restoran, seorang pramusaji menyambutnya dengan anggukan sopan. Tanpa bertanya, pramusaji itu menuntun Arthur menuju meja di sudut ruangan yang menghadap ke arah jendela posisi duduk favorit Arthur agar bisa membaca sambil makan tanpa terganggu silau lampu. "Bagaimana kau tahu aku ingin duduk di sini?" tanya Arthur akhirnya, memecah keheningan dengan nada menyelidik. Pramusaji itu tersenyum tenang, hanya melihat arah mata profesor saat masuk tadi. Jawabnya singkat, "Tidak ada penjelasan panjang lebar, tidak ada kalimat saya berasumsi karena Anda membawa buku. Maka Anda memerlukan pencahayaan yang stabil. Hanya sebuah pengamatan yang diubah menjadi tindakan." Arthur memesan makanan dengan kalimat yang sengaja ia buat rumit, menggunakan struktur kondisional yang presisi dalam bahasa Inggris untuk menguji sejauh mana staf itu bisa menangkap instruksinya. Namun, staf tersebut hanya mengangguk pelan dan berkata, "Baik, Profesor." Segera, 30 menit kemudian, makanan datang tepat seperti yang ia bayangkan, bahkan dengan modifikasi bumbu yang tidak ia sebutkan secara eksplisit, namun sangat cocok dengan seleranya. Di titik ini, Arthur mulai merasa terancam secara intelektual. Baginya, komunikasi adalah tentang transmisi informasi yang eksplisit melalui struktur tata bahasa. Jika sebuah peradaban bisa membaca pikiran atau memahami kebutuhan orang lain tanpa struktur kalimat yang rumit, lalu apa gunanya 16 tenses yang ia agung-agungkan? Ia merasa seolah-olah sedang berada di tengga-tengga masyarakat yang memiliki indera keenam. Mereka tidak membutuhkan penanda waktu atau penjelasan subjek yang bertele-tele karena mereka tampaknya hidup dalam sebuah jaringan pemahaman kolektif yang sangat dalam. Arthur kembali ke kamarnya dengan perasaan gundah. Menara gading yang ia bawa dari Denver kini terasa seperti beban yang sangat berat, sementara di sekelilingnya, kesederhanaan bahasa Indonesia mulai menampakkan kekuatannya yang tak kasat mata, kekuatan untuk memahami sebelum kata kota sempat diucapkan. Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar sunyi. Dari balkon lantai 30, Arthur Sterling menatap hamparan lampu kota yang berdenyut, seperti sirkuit elektronik raksasa. Deru kendaraan di bawah sana terdengar seperti bisikan konstan yang menantang keteraturan pikirannya. Ia memegang segelas air putih, namun matanya terpaku pada pantulan dirinya di kaca jendela. Sosok di dalam kaca itu tampak lelah, dan untuk pertama kalinya, tampak tidak begitu yakin. Arthur kembali ke meja kerjanya dan membuka laptop. Di layar, slide presentasi nomor 14 masih menampilkan klaim besarnya. Ketiadaan konjugasi waktu mengakibatkan fragmentasi logika penutur kemarin. Kalimat itu terasa seperti hukum fisika yang mutlak. Namun, malam ini, kalimat itu terasa seperti barisan kata yang kosong. Ia teringat kejadian di restoran tadi. Bagaimana mungkin seorang pramusaji yang kemungkinan besar hanya menggunakan struktur bahasa subjek predikat yang sangat dasar
tanpa perubahan bentuk kata kerja. Mampu melakukan antisipasi kognitif yang begitu tajam. Jika bahasa memang membentuk pola pikir, maka seharusnya masyarakat yang bahasanya kabur ini hidup dalam kekacauan instruksi. Namun yang ia saksikan justru sebaliknya. Sebuah sinkronisasi tindakan yang luar biasa efisien. Apakah aku yang melewatkan sesuatu? Bisiknya pada keheningan kamar. Ia mulai membuka-buka kembali naskah pidatonya. Ia mencoba mencari pembenaran bahwa efisiensi yang ia lihat hanyalah kebetulan atau hasil dari pelatihan staf hotel yang ketat. Namun, benih keraguan itu sudah tertanam. Benih itu mulai tumbuh saat ia menyadari bahwa selama ini ia menilai sebuah bahasa hanya dari wadahnya. Tata bahasanya bukan dari isinya, bagaimana makna itu tersampaikan dan dipahami. Arthur teringat salah satu bab dalam bukunya sendiri yang menyatakan bahwa peradaban besar dibangun di atas fondasi bahasa yang presisi. Namun, saat ia melihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta dan sistem transportasi yang mulai terintegrasi, ia dipaksa menghadapi kenyataan bahwa kemajuan ini terjadi di tengga-tengga penutur bahasa yang selama ini ia remehkan. Ia mencoba mengetik argumen baru untuk mempertahankan teorinya, tetapi jari-jarinya berhenti di atas papan ketik. Ada rasa tidak nyaman yang merayap di dadanya. Sebuah perasaan yang sangat asing bagi seorang ahli yang selalu dipuja. Ia merasa seperti seorang arsitek yang baru saja menyadari bahwa bangunan yang ia anggap rapuh ternyata tahan terhadap gempa paling dahsyat. Sementara bangunan megahnya sendiri mulai retak karena fondasi yang terlalu kaku. Malam itu, Arthur tidak menutup laptopnya dengan rasa puas seperti biasanya. Ia membiarkannya menyala dengan kursor yang berkedip-kedip di samping kata sudah, sebuah kata sederhana yang kini mulai terasa seperti teka-teki besar yang belum sanggup ia pecahkan. Ia tahu, esok hari saat ia bertemu dengan Profesor Wijaya Kusuma, pertempuran yang sesungguhnya bukan lagi soal mempertahankan teori, melainkan soal mempertahankan harga dirinya yang mulai goyah. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe berdesain kontemporer yang terletak di lobi Jakarta Convention Center, JCC. Suasana kafe itu dipenuhi dengan aroma kopi, Arabica yang kuat, dan gumaman rendah dari para akademisi yang sudah mulai berdatangan untuk simposium esok hari. Di salah satu sudut yang agak tersembunyi, seorang pria dengan rambut putih yang tertata rapi dan kemeja batik berwarna biru laut duduk dengan tenang. Ia adalah Profesor Wijaya Kusuma, pakar bahasa yang reputasinya di Asia Tenggara setara dengan ketenaran Arthur di belahan barat. Arthur melangkah mendekat dengan keraguan yang berusaha ia sembunyikan di balik langkah kaki yang mantap. Saat mata mereka bertemu, Wijaya berdiri dan menyambutnya dengan senyum yang sangat tulus, senyum yang tidak mengandung jejak persaingan atau permusuhan, melainkan rasa hormat antar sesama pencari ilmu. "Selamat datang di Jakarta, Profesor Sterling," ujar Wijaya dengan suara yang berat namun menyejukkan. "Saya harap perjalanan panjang dari Denver tidak terlalu melelahkan bagi Anda." Arthur menjabat tangan Wijaya, merasakan kehangatan yang kontras dengan kekakuan pribadinya. "Terima kasih, Prof. Kusuma. Jakarta jauh lebih dinamis daripada yang saya bayangkan," jawab Arthur, memilih kata yang aman. Setelah memesan kopi, keheningan sempat menyelimuti meja mereka. Arthur, yang tidak tahan dengan ketidakjelasan, langsung membuka percakapan ke arah akademis. Ia ingin segera memetakan kekuatan lawannya. "Saya sudah membaca beberapa makalah Anda tentang semantik bahasa Austronesia. Anda berargumen bahwa konteks adalah segalanya. Namun, bagi saya, konteks tanpa struktur yang rigid adalah resep untuk kegagalan komunikasi." Wijaya menyesap kopinya perlahan, matanya yang tajam menatap Arthur dengan binar keingintahuan. "Saya mengerti sudut pandang Anda, Arthur. Bagi Anda yang terbiasa dengan 16 tenses bahasa Inggris, bahasa kami mungkin terlihat seperti hutan tanpa peta. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa peta itu sebenarnya ada? Hanya saja ia tidak digambar di atas kertas kata kerja, melainkan diukir dalam kesepakatan sosial dan pemahaman rasa." Arthur mengerutkan dahi, merasa argumen itu terlalu puitis untuk sebuah sains linguistik. Bahasa adalah alat logika, bukan sekadar soal rasa. Tanpa konjugasi waktu, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa lawan bicara Anda benar-benar memahami kapan sebuah kejadian berlangsung? Bukankah itu sangat tidak efisien? Wijaya tersenyum kecil, seolah sudah menduga pertanyaan itu. Justru disitulah letak efisiensi yang luar biasa. Dalam bahasa Indonesia,
kami tidak membebani setiap kata kerja dengan label waktu yang berat. Kami membiarkan waktu mengalir dalam alur percakapan. Jika saya katakan, saya makan, dan kita sedang duduk di sini, Anda tahu itu adalah sebuah aksi. Jika saya tambahkan tadi, seluruh beban waktu selesai, tanpa saya harus mengubah identitas kata makan itu sendiri. Diskusi itu mulai memanas, namun tetap dalam koridor intelektual yang elegan. Arthur merasa seperti sedang berhadapan dengan air. Semakin ia mencoba memukulnya dengan logika yang keras, semakin air itu mengalir dan melingkupinya. Wijaya tidak menyerang teori Arthur secara langsung, melainkan menawarkan sebuah jendela untuk melihat dunia dari sudut yang sama sekali berbeda. Di kafe itulah untuk pertama kalinya, Arthur Sterling tidak merasa sedang mengajar. Ia merasa sedang diuji oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar teori buku teks. Ia menyadari bahwa Wijaya Kusuma bukan hanya seorang profesor, tetapi seorang penjaga kebijaksanaan dari sebuah bahasa yang selama ini ia anggap remeh. Pertemuan di kafe ini menjadi titik balik, di mana arogansi Arthur mulai bertemu dengan tembok kebijaksanaan yang tenang namun tak tergoyahkan. Di tengah aroma kopi yang mengepul, Profesor Wijaya Kusuma mencondongkan tubuhnya ke arah Arthur Sterling. Wajahnya menunjukkan ekspresi seorang guru yang sedang memberikan teka-teki paling mendasar namun paling sulit kepada muridnya. Arthur, dengan segala persenjataan logikanya, menunggu dengan pena yang siap mencatat kesalahan apapun yang mungkin muncul dari argumen Wijaya. Arthur, mulai Wijaya dengan nada lembut, mari kita ambil satu contoh yang paling sering Anda dengar sejak mendarat di sini. Kalimat sederhana, sudah makan? Arthur tersenyum kecil, hampir meremehkan. Tentu, itu adalah contoh klasik yang saya gunakan dalam slide presentasi saya. Secara tata bahasa, itu sangat lemah. Tidak ada subjek yang jelas, tidak ada penanda waktu yang spesifik selain kata sudah. Dalam bahasa Inggris, kami harus memperjelasnya, have you eaten? Atau did you? Kami butuh struktur auxiliary verb untuk menunjukkan bahwa aksi tersebut memiliki relevansi dengan masa sekarang. Wijaya mengangguk pelan. Benar secara teknis, tapi salah secara esensi di tanah ini. Tahukah Anda bahwa bagi orang Indonesia, sudah makan? Jarang sekali merupakan pertanyaan tentang aktivitas biologis menghancurkan makanan di dalam mulut. Arthur mengerutkan dahi. Lalu apa? Apakah itu kode rahasia? Itu adalah manifestasi dari kepedulian, jelas Wijaya. Ketika seseorang di sini bertanya sudah makan, mereka sedang membangun jembatan emosional. Jika dijawab sudah, pembicaraan berlanjut ke topik lain. Jika dijawab belum, maka itu adalah undangan tersirat bagi penanya untuk menawarkan sesuatu atau setidaknya menunjukkan simpati. Waktunya bukan terletak pada kata kerjanya, Arthur, melainkan pada kehadiran orang tersebut saat itu juga. Arthur terdiam. Ia mencoba memasukkan penjelasan itu ke dalam skema logikanya, namun gagal. Baginya, bahasa adalah transmisi data, bukan transmisi perasaan. Tetapi, bukankah itu membuat komunikasi menjadi ambigu? Bagaimana jika saya benar-benar ingin tahu waktu pastinya? Disitulah teka-tekinya, lanjut Wijaya sambil tersenyum misterius. Satu kata sudah bisa mencakup masa lalu yang baru saja terjadi, masa lalu yang sudah lama lewat, atau bahkan sebuah penegasan status sosial. Kami tidak membutuhkan 16 bentuk perubahan kata kerja, karena kami mengandalkan kedalaman hubungan antar manusia untuk mengisi kekosongan gramatikal tersebut. Kami tidak berbicara kepada mesin. Kami berbicara kepada sesama jiwa yang kami asumsikan sudah saling mengerti konteks hidup masing-masing. Arthur menatap cangkir kopinya yang mulai mendingin. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia melihat bahasa sebagai sebuah kode komputer yang harus dieksekusi dengan sempurna. Sementara itu, Wijaya menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah sebuah organisme hidup yang bernapas melalui interaksi. Jadi maksud Anda? Tanya Arthur dengan suara yang lebih rendah. Bahwa ketiadaan konjugasi waktu bukan karena kemiskinan logika, melainkan karena kepercayaan pada pemahaman bersama? Tepat? Jawab Wijaya. Kami tidak membuang waktu untuk mengubah bentuk kata kerja, karena kami lebih memilih menggunakan waktu itu untuk memahami orang di depan kami. Itulah efisiensi yang sesungguhnya. Pernyataan itu menghantam Arthur, lebih keras daripada kritikan akademis manapun yang pernah ia terima. Teka-teki sudah makan ini mulai membongkar paksa gerbang pemikirannya yang kaku. Ia mulai merasa bahwa selama 30 tahun, ia mungkin telah mempelajari anatomi bahasa dengan sangat baik, namun ia sama sekali buta terhadap ruh atau jiwa dari bahasa itu sendiri.
Cahaya sore di Jakarta mulai berubah menjadi keemasan, memantul di permukaan cangkir kopi yang kini tinggal menyisakan ampas. Arthur Sterling masih terpaku pada penjelasan Wijaya Kusuma. Di dalam tas kulitnya, naskah presentasi yang berisi kritik tajam terhadap ketiadaan sistem bahasa Indonesia seolah-olah mulai terbakar oleh kebenaran baru yang ia dengar. Fleksibilitas, ujar Wijaya sambil menggerakkan tangannya di udara, seolah sedang melukis sesuatu yang tak kasat mata. Itu adalah kata kunci yang Anda anggap sebagai kekacauan, Arthur. Anda melihat ketiadaan konjugasi sebagai kelemahan, tetapi kami melihatnya sebagai kebebasan kognitif. Bahasa Inggris memaksa Anda untuk selalu menoleh ke belakang, ke depan, atau terpaku pada satu titik waktu di setiap kalimat. Itu adalah struktur yang memaksa Arthur memperbaiki posisi duduknya. Tapi struktur memberikan keamanan, Wijaya. Tanpanya, bagaimana sebuah narasi bisa dibangun dengan presisi? Bayangkan sebuah laporan hukum atau medis tanpa kepastian waktu. Wijaya tersenyum, lalu mengambil secarik tisu di atas meja. Ia menuliskan satu kata, macan, dalam bahasa Anda. Kata ini harus berubah identitasnya menjadi it, ate, eaten, eating, eats, bergantung pada siapa dan kapan. Kata itu kehilangan jati dirinya demi melayani waktu. Namun dalam bahasa kami, makan tetaplah makan. Kami tidak mengubah inti dari sebuah tindakan. Kami menambahkan bumbu di sekitarnya jika memang diperlukan. Tadi makan, besok makan, lagi makan. Itu terlihat sangat primitif, bantah Arthur, meski suaranya kini tak lagi sekeras sebelumnya, atau mungkin sangat efisien. Potong Wijaya dengan lembut. Bayangkan otak manusia sebagai sebuah prosesor. Bahasa Anda memaksa prosesor itu menjalankan algoritma yang sangat berat untuk setiap kalimat sederhana, demi memastikan tensesnya tepat. Bahasa kami membebaskan energi kognitif itu. Kami membiarkan konteks situasi melakukan tugasnya. Jika kita sedang berada di pesta pernikahan dan saya bertanya sudah makan, otak Anda tidak perlu memproses tata bahasa yang rumit untuk tahu bahwa saya bertanya tentang kondisi Anda saat ini di acara ini. Seluruh energi dialihkan untuk membangun koneksi antar manusia. Arthur terdiam. Ia mulai membayangkan bagaimana penutur bahasa Indonesia bergerak dalam dunianya. Mereka tidak dibebani oleh penjara waktu gramatikal. Mereka memiliki fleksibilitas untuk meluncur di antara dimensi waktu dengan sangat mulus. Jika penanda waktu tidak disebutkan, maka waktu itu adalah sekarang atau selamanya. Jika ditambahkan satu kata keterangan, maka seluruh realitas berubah tanpa harus merombak struktur kalimat secara total. Jadi, Arthur mencoba merumuskan pemikirannya. Anda ingin mengatakan bahwa bahasa Indonesia bukan kekurangan sistem, melainkan menggunakan sistem yang berbeda, sebuah sistem yang mengandalkan kecerdasan kontekstual penuturnya? Tepat sekali, jawab Wijaya. Bahasa kami menuntut penuturnya untuk lebih peka terhadap lingkungan dan lawan bicaranya. Kami tidak mengeja segalanya karena kami percaya bahwa komunikasi adalah kerjasama, bukan sekadar instruksi satu arah. Fleksibilitas ini memungkinkan kami untuk menjadi sangat puitis di satu saat dan sangat teknis di saat lain, tanpa kehilangan keindahan kata dasarnya. Arthur menatap kerumunan orang yang berlalu lalang di luar kafe. Ia melihat mereka berbicara, tertawa, dan berinteraksi dengan kecepatan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa fleksibilitas yang dibicarakan Wijaya adalah alasan mengapa masyarakat ini bisa sangat adaptif terhadap perubahan. Mereka tidak terikat oleh bentuk-bentuk lama yang kaku. Pikirannya yang selama ini terpenjara dalam menara gading 16 tensis mulai merasakan hembusan angin kebebasan yang mengusik harga dirinya. Ia mulai merasa bahwa ilmu yang ia banggakan selama 30 tahun barulah permukaan dari samudera linguistik yang jauh lebih luas. Diskusi di kafe itu telah melampaui sekadar pertukaran teori. Itu telah menjadi bedah anatomi terhadap cara manusia memandang realitas. Profesor Arthur Sterling menyesap sisa kopinya yang mendingin, merasakan kepahitan yang seolah mencerminkan pergolakan di batinnya. Ia menatap Profesor Wijaya Kusuma, mencari celah terakhir untuk mempertahankan martabat intelektualnya yang telah ia bangun selama 3 dekade di Denver. Wijaya, suara Arthur kini terdengar lebih reflektif. Selama ini saya mengajarkan bahwa aturan adalah kompas. Tanpa aturan tenses yang ketat, manusia akan tersesat dalam labirin waktu. Saya melihat bahasa Inggris sebagai sebuah bangunan yang kokoh, di mana setiap batu bata,
waktu diletakkan dengan semen tata bahasa yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu memberikan kepastian. Wijaya mengangguk perlahan, jemarinya mengetuk meja dengan irama yang tenang. Kepastian itu seringkali menjadi penjara, Arthur. Dalam bahasa Inggris, Anda dipenjara oleh keharusan untuk memilih label waktu sebelum Anda bisa menyampaikan inti pemikiran Anda. Jika Anda ingin bicara tentang mencintai seseorang, Anda harus memutuskan apakah itu love, atau have been loving. Anda dipaksa oleh sistem untuk mengaudit waktu di setiap kalimat. Bukankah itu sebuah beban kognitif yang melelahkan? Arthur terdiam. Ia belum pernah memikirkan struktur bahasa sebagai sebuah beban. Baginya, itu adalah disiplin. Namun, penjelasan Wijaya mulai masuk akal. Di sisi lain, Lanhut Wihaya Bahasa Indonesia menawarkan kebebasan konteks. Kami tidak memenjarakan kata kerja dalam sangkar waktu. Kami membiarkan kata itu tetap murni. Kebebasan ini menuntut sesuatu yang lebih besar dari sekadar menghafal tabel konjugasi. Ia menuntut kehadiran penuh antara pembicara dan pendengar. Kami harus saling membaca, saling merasakan, dan saling memahami posisi masing-masing dalam ruang dan waktu tanpa perlu mengejanya secara mekanis. Arthur mencoba membayangkan hal itu. Jadi, Anda mengatakan bahwa kami di Barat terlalu sibuk menghitung waktu, sementara Anda di sini lebih sibuk menghargai momen? Bisa dikatakan begitu? Wijaya tersenyum. Dalam bahasa Indonesia, konteks adalah udara yang kita hirup. Anda tidak perlu menjelaskan bahwa udara itu ada untuk bisa bernapas. Begitu pula dengan waktu. Jika kita sedang berbicara sekarang, maka waktu adalah saat ini. Jika kita membicarakan kenangan, waktu adalah masa lalu. Kesederhanaan strukturnya justru memberikan ruang bagi kedalaman emosional yang luar biasa, karena energi kita tidak habis digunakan untuk mematuhi aturan sintaksis yang rumit. Arthur menunduk, menatap buku catatannya yang penuh dengan diagram tensis yang kompleks. Diagram-diagram itu kini tampak seperti jeruji besi yang mengurung pikirannya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia bangga menjadi penjaga penjara tersebut, memastikan tidak ada pikiran yang keluar tanpa label waktu yang sah. Sementara itu di hadapannya Wijaya menunjukkan sebuah dunia di mana pikiran bisa terbang bebas, hanya mendarat pada waktu yang dibutuhkan melalui kesepakatan batin yang halus. Perasaan gundah menyelimuti Arthur. Keangkuhannya sebagai pakar linguistik dunia mulai runtuh, digantikan oleh rasa haus akan pemahaman yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia sebut sebagai keteraturan mungkin hanyalah sebuah kekakuan, dan apa yang ia sebut sebagai kekaburan dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah sebuah bentuk kepercayaan tingkat tinggi antar manusia. Pertempuran antara penjara aturan dan kebebasan konteks ini telah menemukan pemenangnya di dalam hati Arthur, meskipun ia belum sanggup mengakuinya dengan lantang. Malam itu, suite mewah di lantai atas hotel tempat Arthur menginap terasa seperti ruang pengasingan yang dingin. Arthur Sterling duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang masih menampilkan slide-slide presentasi yang ia susun dengan penuh keangkuhan di Denver. Judul slide utama, Superioritas Struktur Tensis dalam Logika Modern, kini tampak seperti sebuah ejekan besar yang tertuju langsung pada wajahnya. Ia mencoba membaca ulang poin-poin argumennya, namun setiap kata yang ia tulis terasa hambar dan tak lagi memiliki taji. Bayangan diskusi dengan Profesor Wijaya Kusuma terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Kalimat tentang kebebasan konteks dan kepercayaan antar manusia terus menghantam fondasi intelektual yang telah ia bangun selama 30 tahun. Fondasi yang selama ini ia anggap sebagai beton bertulang yang tak tergoyahkan, kini mulai menunjukkan retakan besar yang menjalar ke segala arah. Arthur berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia teringat kembali pada masa-masa risetnya di Oxford, saat ia dengan bangga membedah kerumitan Future Perfect Continuous dan memujinya sebagai puncak pencapaian peradaban. Ia selalu percaya bahwa tanpa presisi gramatikal, dunia akan tenggelam dalam kekacauan persepsi. Namun, 3 hari di Jakarta telah membuktikan sebaliknya. Ia melihat efisiensi tanpa banyak kata. Ia merasakan pengertian tanpa perlu penjelasan waktu yang rumit, dan ia menyaksikan kedamaian dalam komunikasi yang ia anggap kabur. "Apakah aku sudah menghabiskan hidupku hanya untuk mempelajari cangkang?" bisiknya dengan suara serak. Rasa sesak mulai memenuhi dadanya. Ini bukan sekadar krisis akademis. Ini adalah krisis identitas. Seluruh reputasinya, buku-bukunya yang menjadi rujukan dunia, dan gelar-gelar yang berderet di belakang namanya, semuanya bersandar pada satu asumsi,
bahwa bahasa Barat adalah standar emas logika. Jika asumsi itu salah, jika kesederhanaan bahasa Indonesia sebenarnya adalah bentuk evolusi komunikasi yang lebih tinggi karena mengandalkan empati dan konteks, maka Arthur Sterling hanyalah seorang pengumpul aturan yang buta akan hakikat bahasa yang sesungguhnya. Ia membuka folder berisi naskah pidatonya untuk besok pagi. Jari-jarinya gemetar di atas trackpad. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membacakan naskah ini. Jika ia melakukannya, ia akan membohongi dirinya sendiri dan menghina kecerdasan orang-orang yang telah menyambutnya dengan begitu bijak. Namun, mengakui kesalahan di depan ratusan pakar dunia dan audiens internasional di JCC adalah hal yang sangat menakutkan bagi egonya yang sudah berakar kuat. Arthur menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang gelap. Ia melihat seorang pria tua yang tampak rapuh di tengah kemegahan teorinya sendiri. Di luar sana, Jakarta terus berdenyut dalam keharmonisan kontekstualnya. Fondasi pemikiran Arthur benar-benar goyah, bergoyang hebat di bawah tekanan kenyataan yang tak bisa lagi ia bantah. Malam itu, di bawah temaram lampu meja, Arthur mulai menyadari bahwa untuk membangun pemahaman yang baru, ia harus memiliki keberanian untuk membiarkan bangunan lamanya runtuh sepenuhnya. Jam digital di samping tempat tidur menunjukkan pukul 2 pagi. Namun kantuk terasa seperti konsep asing bagi Profesor Arthur Sterling. Kamar suite itu kini dipenuhi dengan lembaran kertas yang berserakan di lantai hasil dari draft-draft pidato yang ia tulis, lalu ia remas karena terasa palsu. Arthur berdiri di balkon, membiarkan angin malam Jakarta yang lembab menerpa wajahnya. Di bawah sana kota ini tidak pernah benar-benar tidur, sama seperti pikirannya yang terus bergolak mencari kebenaran di balik reruntuhan egonya. Ia memejamkan mata dan mencoba mengingat kembali setiap sesi kuliah yang pernah ia berikan di Denver atau Oxford. Ia teringat betapa bangganya ia saat menjelaskan bahwa peradaban besar tidak mungkin tegak tanpa struktur bahasa yang mampu membedakan waktu secara matematis. Namun, malam ini, ingatan itu justru terasa seperti beban yang menghimpit dada. Ia merasa seperti seorang ahli astronomi yang baru saja menyadari bahwa selama ini ia melihat bintang melalui teleskop yang buram. Apa yang sebenarnya aku cari selama 30 tahun ini? Bisiknya pada kegelapan. Ia kembali masuk ke dalam ruangan dan duduk di lantai, di antara tumpukan jurnalnya sendiri. Ia mengambil salah satu artikel yang pernah ia tulis 10 tahun lalu tentang kemiskinan kognitif pada bahasa non-infleksional. Ia membaca baris demi baris argumennya yang dulu terasa sangat brilian, namun sekarang terdengar sangat angkuh dan picik. Ia telah menghakimi sebuah bangsa hanya karena mereka tidak menggunakan wadah yang sama dengan yang ia miliki. Ia telah mengabaikan fakta bahwa di balik kesederhanaan kata sudah terdapat samudera empati yang tidak dimiliki oleh 16 tenses miliknya. Dalam kesunyian itu, Arthur mulai melakukan perjalanan ke dalam jiwanya sendiri. Ia menyadari bahwa kekakuannya dalam bahasa sebenarnya adalah cerminan dari kekakuan hidupnya. Ia selalu ingin mengontrol segalanya, memetakan setiap detik masa lalu dan masa depan agar merasa aman. Ia takut pada ambiguitas, takut pada ketidakpastian. Sementara itu, masyarakat di sini, masyarakat yang ia remehkan, tampaknya jauh lebih berani. Mereka berani hidup dalam arus waktu tanpa perlu memberi label pada setiap detiknya. Mereka percaya bahwa selama ada koneksi antar manusia, waktu akan menemukan maknanya sendiri. Air mata yang sudah lama tidak ia rasakan mulai menggenang di sudut matanya. Ada rasa malu yang teramat sangat, namun di balik rasa malu itu, ada sebuah kelegaan yang aneh. Seperti sebuah bisul yang pecah, arogansinya mulai mengalir keluar, meninggalkan rasa perih namun bersih. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar seorang profesor yang sedang mempersiapkan pidato. Ia adalah seorang manusia yang sedang belajar untuk pertama kalinya tentang arti komunikasi yang sesungguhnya. Arthur mengambil selembar kertas kosong baru. Ia tidak lagi mencari kata-kata yang rumit atau kutipan dari pakar-pakar barat. Ia ingin menulis dari hatinya. Ia ingin menuliskan pengakuannya tentang betapa satu kata sederhana, seperti sudah telah mengajarkannya, lebih banyak tentang kemanusiaan daripada ribuan halaman jurnal yang pernah ia baca. Malam itu, di tengah kesunyian Jakarta, Profesor Arthur Sterling akhirnya menemukan jiwanya yang sempat hilang di balik tumpukan aturan tata bahasa. Ia siap untuk lahir kembali sebagai ilmuwan yang jujur, meskipun itu berarti ia harus meruntuhkan seluruh reputasi yang telah ia bangun seumur hidupnya. Pagi hari di Jakarta Convention Center JCC disambut dengan herik pikak ribuan akademisi yang mengenakan tanda pengenal di leher mereka. Namun,
Di taman kecil yang terletak di antara aula utama, suasana terasa jauh lebih tenang. Profesor Arthur Sterling berdiri di sana, menatap tanaman tropis yang hijau, royo-royo, ketika Profesor Wijaya Kusuma menghampirinya dengan langkah yang santun. Anda tampak seperti pria yang baru saja melewati badai besar di tengah malam, Arthur, tegur Wijaya lembut. Arthur menoleh, mencoba memberikan senyum, meski matanya yang sedikit sembab tak bisa berbohong. Saya baru saja menyadari bahwa saya telah menghabiskan 30 tahun membangun tembok, bukan jembatan. Wijaya, saya selalu menganggap bahasa Inggris adalah puncak evolusi karena kerumitannya. Tapi semalam, saya mulai berpikir, apakah kerumitan itu benar-benar sebuah kemajuan atau justru sebuah ketidakefisienan? Wijaya berdiri di sampingnya, memandang ke arah yang sama. Dalam biologi, Arthur, evolusi yang paling sukses bukanlah yang paling kompleks, melainkan yang paling adaptif, yang paling efisien. Mengapa harus menggunakan 10 alat? Jika satu alat multifungsi sudah cukup, itulah yang saya sebut sebagai evolusi yang efisien dalam bahasa Indonesia. Arthur mengangguk perlahan. Selama ini, saya mengkritik ketiadaan konjugasi sebagai ketidakmatangan. Saya tidak melihat bahwa dengan menghilangkan beban gramatikal pada kata kerja, bahasa Anda sebenarnya memberikan ruang bagi otak untuk memproses hal lain yang lebih penting. Hubungan antar manusia. Tepat, jawab Wijaya. Kami menyebutnya viewpoint kognitif. Dalam bahasa kami, fokusnya bukan pada kapan tindakan itu terjadi secara matematis, melainkan pada posisi pembicara terhadap tindakan tersebut. Jika saya katakan, saya sudah makan, saya tidak sedang melaporkan sebuah titik koordinat di garis waktu. Saya sedang menyatakan sebuah status, sebuah kondisi keberadaan saya saat ini yang dipengaruhi oleh masa lalu. Ini adalah efisiensi tingkat tinggi, karena satu kata sudah merangkum seluruh narasi tanpa perlu merombak kata dasar makan. Wijaya kemudian menjelaskan konsep yang lebih dalam lagi. Ia menyebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang demokratis dan cair. Ketiadaan perubahan bentuk kata kerja memungkinkan penuturnya untuk berpikir secara lebih holistik, tidak tersekat-sekot oleh kotak waktu yang kaku. Hal ini memungkinkan integrasi informasi yang lebih cepat dalam interaksi sosial. Anda tahu, Arthur, lanjut Wijaya sambil menepuk bahu koleganya itu, peradaban masa depan mungkin tidak akan membutuhkan lebih banyak aturan, melainkan lebih banyak pemahaman. Bahasa yang efisien adalah bahasa yang mempercayai kecerdasan pendengarnya. Kami tidak mengeja segalanya, karena kami percaya Anda cukup cerdas untuk menangkap maknanya dari udara di sekitar kita. Arthur merasakan beban berat di pundaknya mulai terangkat. Ia menyadari bahwa selama ini ia terjebak dalam paradigma bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Ia telah memuja kerumitan tata bahasa Sioliola itu adalah kecerdasan. Padahal, kecerdasan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan yang fungsional. Pencerahan terakhir dari Wijaya ini menjadi kepingan puzzle yang melengkapi transformasi batinnya. Arthur tidak lagi merasa sebagai hakim yang akan memberikan vonis, melainkan sebagai seorang saksi yang akan memberikan testimoni tentang sebuah kebenaran yang baru saja ia temukan. Dengan naskah baru yang ia tulis dengan tangan gemetar semalam, ia kini siap melangkah menuju podium, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memberikan penghormatan. Di ruang tunggu VIP di balik panggung utama Jakarta Convention Center, Profesor Sterling duduk sendirian. Suara dengung ribuan peserta di aula besar terdengar samar, seperti deburan ombak yang menghantam karang. Di depannya, di atas meja kaca yang dingin, tergeletak sebuah tablet yang masih menampilkan slide presentasi lamanya slide yang ia susun dengan penuh kebencian intelektual di Denver. Arthur menatap judul slide itu, The Cognitive Poverty of Non-Inflected Languages. Jari telunjuknya melayang di atas layar, ragu sejenak. Menghapus slide ini berarti menghapus reputasinya. Ini bukan sekadar menghapus data, ini adalah tindakan simbolis untuk mengakui bahwa 30 tahun dedikasinya telah dibangun di atas fondasi kesombongan yang keliru. Namun, saat ia mengingat kembali senyum bijak Profesor Wijaya Kusuma dan efisiensi tanpa kata yang ia saksikan di Terminal 3, keraguan itu sirna. Dengan satu gerakan tegas, ia menyeret file tersebut ke arah tempat sampah digital. Klik, layar menjadi kosong. Arthur menghela napas panjang, merasa seolah ada beban Burtonton
yang baru saja terangkat dari pundaknya. Ia kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tas kulitnya, naskah yang ia tulis dengan tangan di bawah temaram lampu hotel semalam. Kertas-kertas itu tidak rapi, ada coretan di sana-sini, dan beberapa bagian sedikit bergelombang, mungkin karena tetesan air mata yang jatuh saat ia menyadari keangkuhannya sendiri. Ini adalah kebenaran yang jujur, bisiknya. Pintu ruang tunggu terbuka sedikit. Seorang panitia muda dengan batik cerah melongok ke dalam. Profesor Sterling, 5 menit lagi. Anda akan dipanggil setelah pidato pembukaan selesai. Arthur mengangguk. Terima kasih saja. Siap. Ia berdiri dan berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Ia merapikan dasinya, namun ia tidak melihat sosok profesor kaku yang biasa ia lihat. Ia melihat seorang murid, seorang pengembara yang baru saja menemukan kompas baru. Ia teringat bagaimana istrinya, Eleanor, selalu mengingatkannya untuk lebih rendah hati, dan betapa ia selalu menepis nasihat itu dengan kutipan-kutipan jurnal yang kering. Ia berharap Eleanor ada di sini untuk melihat momen ini. Arthur mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada Eleanor. Kau benar, sayang. Aku baru saja menyadari bahwa aku tidak tahu apa-apa. Doakan aku. Saat ia melangkah menuju sayap panggung, ia melihat Profesor Wijaya Kusuma berdiri di dekat tangga. Wijaya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memberikan anggukan kecil dan tatapan mata yang penuh dukungan. Tatapan itu seolah mengatakan, jadilah dirimu yang baru, Arthur. Lampu aula mulai meredup, dan lampu sorot beralih ke tengah podium. Suara pembawa acara menggema di seluruh ruangan, menyebutkan deretan gelar dan prestasi Arthur Sterling dengan nada penuh hormat. Arthur memejamkan mata sejenak, menghirup udara Jakarta yang kini terasa begitu akrab di paru-parunya. Masa lalunya sebagai hakim bahasa telah ia hapus. Ia tidak lagi membawa amunisi untuk berperang. Ia membawa pengakuan untuk berdamai. Ketika namanya dipanggil dan tepuk tangan membahana, Arthur melangkah keluar dari kegelapan sayap panggung menuju cahaya lampu sorot. Di tangannya, ia memegang naskah baru yang akan mengguncang dunia linguistik, bukan dengan teori yang rumit, melainkan dengan kekuatan satu kata sederhana yang telah mengubah hidupnya. Masa lalu telah dihapus, dan di depan ribuan pasang mata, Arthur Sterling siap menuliskan bab baru dalam sejarah hidupnya. Lampu sorot panggung Jakarta Convention Center JCC terasa begitu menyilaukan. Namun bagi Arthur Sterling, cahaya itu tak lagi terasa seperti panggung penghakiman, melainkan cahaya pembersihan. Di hadapannya ratusan pasang mata pakar linguistik, akademisi, dan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia menatap dengan penuh antisipasi. Mereka datang untuk mendengar serangan intelektual dari sang pemegang otoritas bahasa. Namun Arthur berdiri di sana dengan bahu yang tak lagi tegang. Ia mendekati mikrofon. Keheningan yang menyelimuti aula besar itu begitu pekat, hingga suara napasnya sendiri terdengar jelas. Arthur tidak segera membuka naskah yang dibawanya. Ia menatap ke barisan depan, tempat Profesor Wijaya Kusuma duduk dengan ketenangan yang membimbing. Hadirin sekalian, Arthur memulai. Suaranya bergetar, namun memiliki kekuatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Selama 30 tahun, saya telah berkeliling dunia untuk mengajarkan tentang presisi. Saya datang ke Jakarta dengan satu tujuan, untuk membuktikan bahwa bahasa Anda, bahasa Indonesia, adalah bahasa yang kabur dan belum matang karena ketiadaan konjugasi waktu. Desah napas tertahan terdengar dari sudut-sudut ruangan. Namun Arthur melanjutkan, matanya kini berkokok-koka di bawah lampu panggung. Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk meminta maaf. Saya telah melakukan dosa intelektual terbesar. Saya menghakimi apa yang tidak saya pahami. Selama beberapa hari di sini, saya menyadari bahwa saya adalah orang yang paling tersesat di ruangan ini. Saya memiliki 16 tenses untuk menjelaskan waktu, tapi saya tidak pernah benar-benar memahami momen. Saya memiliki struktur yang kaku, tapi saya kehilangan jiwa dari komunikasi itu sendiri. Arthur berhenti sejenak, menyeka sudut matanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang sederhana dalam arti kekurangan. Ia adalah bahasa yang luhur dalam efisiensinya, dalam satu kata sudah, atau bahkan dalam ketiadaan kata penanda sekalipun. Terdapat kebijaksanaan mendalam tentang hubungan manusia. Anda tidak membutuhkan perubahan kata kerja untuk menunjukkan waktu karena Anda memiliki sesuatu yang lebih kuat. Anda memiliki kepercayaan bahwa lawan bicara Anda adalah bagian dari diri Anda. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang tulus
dan meruntuhkan segala tembok kesombongan akademisnya. Terima kasih telah mengajarkan saya bahwa komunikasi sejati bukan tentang seberapa rumit tata bahasanya, melainkan tentang seberapa dalam pemahaman antar manusianya. Perjalanan saya ke Jakarta ini bukanlah sekadar kunjungan akademis, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan jalan kembali. Setelah puluhan tahun tersesat dalam kerumitan aturan yang saya buat sendiri, akhirnya saya menemukan jalan untuk kembali ke esensi manusia yang paling dasar, saling mengerti. Arthur tersenyum tipis ke arah penonton, lalu menutup naskahnya dengan mantap. Dan hari ini, saya bangga bisa mengatakan bahwa saya telah menemukan arah pulang saya yang sesungguhnya. Terima kasih, Indonesia. Keheningan sesaat yang magis menyelimuti ruangan, sebelum akhirnya meledak dalam tepuk tangan yang membahana. Di barisan depan, Profesor Wijaya Kusuma berdiri dengan bangga, menyambut sang profesor yang kini telah benar-benar pulang.